Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan yang kita gunakan untuk beramal soleh, terutama sholat subuh berjamaah hari ini, kemudian duduk di majelis karena kita menyadari betapa pentingnya ilmu, terutama masalah tauhid, untuk kita tetapkan dan ikuti apa yang menjadi tuntutan-tuntutan tauhid. Semoga kita bisa melaksanakan dan diwafatkan dalam keadaan bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, buat para sahabatnya, buat tabi'in, dan siapa saja yang terus mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita langsung saja menjelaskan tentang hadis Husain bin Abdurrahman, tentang siapa yang hadis tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab. Kemarin kita sudah terangkan rincian hadis dan perlu dijelaskan bagaimana hadis Husain bin Abdurrahman yang cukup panjang, terkenal juga sebagai
Ukasyah, karena di dalamnya ada nama sahabat Ukasyah yang minta didoakan oleh Nabi SAW agar dia termasuk 70.000 orang Islam yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian di dalam hadis itu ada kata, ini kita menjelaskan, la ruqiyah illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah kecuali karena terkena penyakit ain atau sengatan. Penyakit ain adalah pandangan mata jahat yang membuat sakit orang lain. Ini bagi yang mendalami ruqyah mungkin bisa menjelaskan. Tapi intinya dalam hadis ini ruqyah hanya penyakit ain, tapi tentunya tidak membatasi. Dalam hadis ini ruqyah hanya untuk penyakit ain atau sengatan binatang. Misalnya orang yang bahasanya kesambet kena jin misalnya, itu kan tidak ain, bukan ain. Nah, tentunya hadis ini mengatakan tidak membatasi. Bahkan Imam Al-Khattabi mengatakan makna hadis adalah tidak ada ruqyah yang lebih baik dan lebih manjur daripada ruqyah karena ain. Bukan hanya penyakit karena ain saja boleh diruqyah. Maksudnya adalah tidak ada ruqyah yang lebih baik dan lebih manjur daripada ruqyah karena ain dan sengatan. Dan Nabi pernah diruqyah dan pernah diruqyah dalam perkara yang lain. Kemudian ini kita pegang, karena kalau membatasi hadis ini berarti pengaruh jin yang lain tidak boleh diruqyah. Karena kalimat tidak ada ruqyah kecuali ain dan hummah dan sengatan. Nah, maknanya paling tidak menurut Khattabi, begitu juga pendapat-pendapat yang lain, tidak ada ruqyah yang lebih baik dan lebih manjur daripada ruqyah karena ain. Lebih baik dan lebih manjur. Padahal ruqyah ada kasus-kasus karena persoalan yang lain. Terus kalimat hadis qad ahsana man intaha ila sami'a. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah berbuat baik kepada orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Ini hadis. Maksudnya adalah orang yang mengambil ilmu yang sampai kepadanya dan mengamalkannya bisa proses mendengarkan hikmah, dengarkan ceramah,
kemudian dia tahu pasti kebenarannya, mendengar dia. Nah, kemudian dia mengamalkan, itu adalah cara terbaik. Disebutkan juga oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyir 'ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana." Orang-orang, bergembiralah orang-orang yang ahli ibadah. Siapa itu? Hamba Allah yang kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka. Orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengambil yang terbaik. Nah, di sini hadis qad ahsana man intaha ma sami'a. Telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Orang yang mengambil ilmu yang sampai kepadanya dan mengamalkannya, maka dia telah bersikap baik. Mendengar ilmu, mengambil ilmu, mengamalkannya. Berbeda dengan orang yang beramal dengan dasar tidak ada ilmu. Nah, yang mendengar itu tentunya bukan qila wa qala, bukan katanya. Dia mendengarkan berdasarkan dalil, berdasarkan hujah. Kalau seandainya pembicaraan itu ada yang kurang baik, di samping baik ada yang tidak baik, ada yang kurang baik, bahkan ada yang salah, dia memilah. Tentunya memilah ini membutuhkan ilmu. Makanya dalam batas-batas tertentu kita disuruh selektif mencari ilmu, mencari ustadz, mencari orang yang mengajarkan, karena banyaknya dalil-dalil yang belum tentu benar. Makanya ada anggapan ilmunya siapa yang ngajarin. Nah, maksudnya kita kan orang awam, mestinya mengambil ilmu yang sudah ustadz-ustadznya yang sudah mu'tabar, dikenal. Nah, kalau orang awam apalagi tidak mengerti dalil, tidak mengerti bagaimana kaidah-kaidah mengkompromikan kalau ada dalil yang berselisih, itu orang awam. Mestinya orang awam cari ustadz yang mana nih. Kalau orang yang pintar mengerti, nggak apa-apa. Nah, kebanyakan umat Islam itu banyakan tidak mengerti. Makanya ada hadis, ya, karena orang itu harus mencari ilmu, carilah kepada orang-orang yang sudah dikenal karena kesohihannya, dia tidak sembarang menerangkan asal berdalil. Nah, orang yang berbuat
yang mengambil ilmu dengan mengamalkannya, maka lebih baik daripada orang yang beramal dengan dasar kebodohan atau tidak mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Nah, ini dua hal ini adalah orang buruk dan pendosa. Buruknya karena beramal dengan kebodohan tanpa dasar ilmu. Kemudian dosanya sudah tahu tidak mengamalkan. Dua-dua ini adalah termasuk penyakit. Kebodohan adalah penyakit. Kemudian tidak mengamalkan adalah juga penyakit. Maka berbeda dengan orang-orang yang mendengarkan ilmu kemudian dia mengikuti dan mengamalkannya. Nah, begitulah keutamaan para salaf. Menyerahkan kepada ustadznya itu belum tentu benar. Karena manusia itu bisa saja salah. Sekaligus hadis ini menginformasikan kepada kita tentang keutamaan ilmunya salafus saleh. Yaitu mereka kalau sudah pasti ilmunya segera mengamalkan yang didengarnya. Baik. Kemudian Nabi menceritakan apa yang dilihatnya di dalam bayangan saat menerima wahyu. Nabi mengatakan fara'aitu nabi wa mahu rahtu. Maka aku melihat seorang nabi diikuti oleh orang kurang dari 10 orang. Kurang dari 10 orang. Kata rahtu adalah bilangan yang tidak sampai 10. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulan wa nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Juga aku lihat seorang nabi diikuti 2 atau 3 orang pada saat hari kiamat. Bahkan ada seorang nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Maka hadis ini adalah bukan banyaknya pengikut, tapi dakwah itu sudah sampai atau belum. Para nabi jelas kita imani tidak ada yang belum menyampaikan dakwah yang diembannya. Para nabi dan rasul.
Apakah yang Nabi tidak mempunyai pengikutnya, tidak menyampaikan dakwah? Tidak ada. Sudah disampaikan dakwah. Kita imani itu, bahwa iman ahlu sunnah wal jamaah, semua Nabi sudah menyampaikan risalah. Semua Nabi sudah menyampaikan risalah. Itu menjadi hujah bagi kita di yaumil qiyamah. Karena ada riwayat ketika umatnya Nabi Nuh ditanya oleh Allah pada hari kiamat, sementara umat Nabi Nuh menyaksikan orang-orang yang akan datang kemudian. Dengan argumentasi apa umatnya Nabi Nuh? Dengan argumentasi pasti sudah disampaikan. Apa alasannya? Karena seorang nabi, seorang rasul, tidak ada yang tidak menyampaikan risalahnya. Nah, kita juga beriman setiap rasul sudah menyampaikan risalah. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tidaklah tugas kami kecuali menyampaikan dengan terang. Sementara faktor hidayah itu bukan urusan nabi yang bersangkutan. Ya. Faktor hidayah bukan urusan nabi. Pokoknya nabi menyampaikan dengan terang. Maksudnya dengan segala cara yang dibenarkan. Mendapati orang yang lemah akal disesuaikan. Mendapati orang yang keras disesuaikan. Mendapati orang yang agak ngeyel disesuaikan. Karena Rasul sudah dibekali itu semuanya. Sehingga seorang yang sudah didatangi Rasul tidak punya alasan di depan Allah pada hari kiamat kelak. Kenapa tidak mengamalkan sesuai dengan perintah Allah? Ya. Nah, kalau ada Rasul pengikutnya banyak, itu bukan karena Rasul sudah menyampaikan terus yang tidak ada pengikutnya tidak menyampaikan. Itu lebih kepada karunia. Ya. Nah, begitu juga seharusnya seorang dai sampaikan saja dengan cara benar, dengan jelas, yang belum jelas dijelaskan lagi, sampai betul-betul jelas. Jangan sampai ya orang mengingkari atau tidak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala karena sebab dai. Jangan sampai itu. Karena sebab dai-nya orang jadi salah persepsi tentang syariat Allah. Itu tidak boleh terjadi. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan id rufi'a li sawadu azim. Tiba-tiba
ditampakkan kepadaku sekelompok manusia dalam jumlah besar. Ini maksudnya dari kejauhan. Nabi melihatnya dari kejauhan. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku mengira mereka adalah umatku. Orang-orang yang terlihat dari kejauhan, yang diketahui dari mereka hanyalah gambaran sepintas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya disebut, cobalah lihat kamu ke ufuk. Kemudian Nabi mendapatkan suara dari Allah Subhanahu wa taala, faqila li hada Musa wa qaumuh. Itu adalah umatnya Musa dan kaumnya. Itu adalah Musa dan kaumnya. Yaitu Musa bin Imran, Kalimur Rahman, beserta orang-orang yang mengikutinya dari kalangan Bani Israel yang berpegang teguh kepada agamanya. Nah, kemudian Nabi fanadhartu faida sawadun azim faqila li hadhihi ummatuk wa ma'hum sab'una alafan yadkhuluna al-jannah bighairi sab wala adab. Lalu aku kembali melihat sekelompok manusia dalam jumlah besar. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan di antara mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, benar ternyata Nabi menginginkan menjadi umatnya yang terbanyak. Umatnya terbanyak dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dalam kesimpulannya secara singkat adalah mereka yang masuk hisab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah yang merealisasikan tauhid. Mereka merealisasikan tauhid. Dalam riwayat yang lain dikatakan iwa yadkhulul jannata min haula min ummatik sab'una alfan. Dari umatmu ini akan ada 70.000 orang yang masuk surga. Dikatakan annahum tudhi'u wujuhum idha'atal qamar lailatal badri, bahwa wajah-wajah mereka bersinar seperti sinar rembulan di malam purnama. Ya, 70.000 orang pasti umatnya sudah direbut sama para sahabat. Kan sahabat itu jumlahnya ketika Rasul wafat ada 114.000. Kalau 70.000 tidak ada sisa bagi orang lain. Karena kita meyakini sahabat semuanya masuk surga. Nah, tapi bisakah orang lain selain sahabat mengambil ini? Ya.
70.000 orang Islam yang masuk surga tanpa hisab. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah dikatakan, fastajadtu Rabbi fajadani ma'a kulli wahidin 70.000. Maka aku meminta tambahan kepada Rabbku, maka dia mendapatkan 70.000 orang bersama setiap orang. 70.000 yang pertama, tapi dalam setiap satu orang membawa lagi 70.000. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kita selain generasi sahabat ada yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Karena adanya hadis ini. Seandainya hadis ini tidak ada Nabi minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala cuma 70.000, dikhawatirkan itu menjadi jatahnya para sahabat, belum lagi tabi'in, belum lagi tabi'ut tabi'in yang jumlahnya lebih banyak. Kita berharap dapatnya yang apa? Ya. Kalau seseorang dalam masa hidupnya merealisasikan tauhid dengan benar, pasti bisa. Paling tidak orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat beriman dan beramal soleh dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai saudara-saudaranya, yang kemudian mereka akan dipersilakan minum dari haud. Karena dalam hadis tentang saudara-saudara Nabi itu, para sahabat iri bertanya, bukankah kami saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum lagi datang. Mereka datang sepeninggal aku. Maksudnya jauh daripada Nabi. Disebutkan di situ, mereka tidak berjumpa denganku, tapi mereka mengimani dan mengikuti. Mereka menemukan kitab berisi wahyu, kemudian mengikutinya. Nah, sahabat penasaran, nanya lagi, bagaimana nanti engkau bisa mengenali saudara-saudara kamu itu? Padahal engkau belum pernah melihat. Seperti sahabat yang melihat Nabi dan Nabi melihat para sahabat. Nabi mengatakan mereka bercahaya bagaikan cahaya terang benderang bulan. Diumpamakan seperti kuda yang serba putih, bulunya putih, berada di tengah-tengah kerumunan kuda yang warna hitam. Kuda hitam. Jadi kuda hitam. Bisa nggak dikenali kuda yang putih berada di tengah-tengah yang hitam? Jawab sahabat,
Bisa ya Rasulullah. Nah begitulah aku mengenali saudara-saudaraku. Karena apa itu cahaya terang benderang? Hajjun muhajjilin, guron muhajjilin. Karena bekas wudu. Makanya wudunya harus sempurna kita kalau ingin dianggap sebagai saudara. Yang paling ringan wudu. Padahal dalam hadis ini terkandung semuanya ajaran Nabi kita ikuti sampai ke wudunya sempurna. Kalau mencuci muka, betul mencuci muka sampai 3 kali. Itu yang untuk segala yang belum terkena menjadi terkena. Tangan juga begitu sampai ke siku. Kaki juga begitu. Nah kemudian ada hadis yang mengancam 2 mata kaki di neraka. Siapa itu yang ketika wudu tidak sampai mencuci mata kakinya? Terus ketika wudu betul-betul kakinya diusap, dibasuh pakai air, dengan tangan dijalanin. Kalau sekedar di apa tuh? Dikucurin nih keran misalnya. Begitu-gitu doang sendirian, nggak pakai tangan. Kemungkinan ada yang bagian tidak terkena. Makanya perlu pakai dibasuh pakai tangan, menggunakan tangan untuk mengusap. Terus kalau ada yang kotoran-kotoran kan jadi bersih. Nah itu mengenai wudu. Semuanya diikuti ajaran Nabi sampai kepada wudunya sebagai syarat beribadah kepada Allah dalam keadaan tahur. Bukan diambil belakangnya aja. Oh, dengan wudu enggak. Justru kita balik mengamalkan semuanya sampai ke wudu yang kecil itu. Dia tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa harus mengikuti? Karena ada hadis lain. Sayati ala nasi zamanun as-sabir minhum ala dinihi kaqabidul jamri. Akan datang satu masa pada manusia zaman yang penuh dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Yang sabar di antara mereka di atas agamanya seperti memegang bara api. Nah itu bisa enggak dari hadis memegang bara api sampai sekecil-kecilnya wudu. Maka jemaah yang berbahagia, kalau keadaannya seperti itu, tidak hanya bangga dengan kita mengikuti wudu, terus kita udah yakin sebagai saudaranya Rasulullah, karena belum merealisasikan tauhid. Merealisasikan tauhid adalah seperti digambarkan pada zaman timbulnya fitnah sampai orang yang sabar memegang tauhid seperti memegang bara api. Nah, jadi 70.000 setiap satu orang dari 70.000 mengajak lagi 70.000 orang. Berapa tuh? 70.000 kali 70.000.
4 miliar,9. Ada lagi keterangan hadis yang lain, dari 4 miliar itu kembali setiap orang kembali mengajak 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 kali 70.000. Alhasil Nabi umatnya yang terbanyak. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma nahadha, kemudian Nabi bangkit berdiri, pergi ke rumahnya, selesai. Nah, kemudian sahabat fa khadhan nas fi ulaik. Lalu orang-orang memperbincangkan mereka. Ini bolehnya kita mendiskusikan perkara-perkara syariat, mengkaji nas-nas syar'i untuk mengambil manfaat dan menjelaskan yang benar. Dalam hadis itu para sahabat mendiskusikan, memperbincangkan apa yang mereka barusan dapatkan dari Nabi. Siapa saja mereka itu? Siapa saja mereka? Sementara tidak bertanya kepada Nabi karena Nabi sudah berdiri pulang. Kemudian di dalam keterangannya Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang masuk surga tanpa hisab itu dan tanpa adab, ada 4 syaratnya. Humul ladzina yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kemudian wala yaktawun, mereka yang tidak meminta dengan diobati dengan besi panas. Kemudian yang keempat wala yatatoyarun, tidak bertatoyur. Keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka kepada Rabb mereka bertawakal. Ini 4 termasuk yang perlu kita lakukan. Wala yaktawun wala yatatahharun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, pertama adalah humul ladzina la yastarqun. Maka Nabi bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Begitu keterangan dalam Musnad Imam Ahmad, riwayat Ibnu Mas'ud. Bagaimana ruqyah itu? Orang-orang yang minta diruqyah atau yang meruqyah, tukang ruqyah, pasang plang lagi ruqyah.
Pasang pelang kan? Di sini ada pasang pelang nggak? Di zaman salafus soleh atau zaman khairul qurun nggak ada yang memasang pelang. Kayaknya cuma di sini aja, di Indonesia lagi. Kalau contohnya zaman Imam Syafi'i lah, dia sebagai imam, sebagai alim, sudah begitu aja. Kalau ada orang yang sakit datang, bahasanya, Pak Kiai tolong anak saya, gimana ini? Kemudian dibacakan tanpa pasang pelang. Jadi orang yang diminta untuk meruqyah seseorang adalah statusnya orang-orang yang alim. Karena logika sederhana, orang yang alim beramal soleh, doanya tidak pernah tidak pernah terhijab oleh Allah, selalu diijabah. Nah, kalau mereka dimintakan tolong untuk meruqyah anaknya, misalnya anak kita, misalnya anak orang lain, dia memohon aja kepada Allah. Umumnya karena ruqyah itu sembuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan menisbatkan diri orang yang bisa ruqyah itu sudah bercampur antara ketulusan doa yang bisa menembus langit dengan yang lain-lain. Jadi yang benar adalah ya, la yastarqun, bukan la yarqun. Hadisnya, orang yang tidak meminta diruqyah. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang minta diruqyah itu ada sedikit noda di dalam kepasrahan atau ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi diruqyah boleh enggak? Boleh. Ini kan yang menjadi sasaran kan yang minta diruqyah. Bagaimana peruqyahnya? Makanya hadisnya bukan la yarqun, tidak meruqyah, tapi wal yastarqun, ya, meruqyah, meminta orang meruqyah. Jadi hadisnya la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Nah, begini maksudnya. Kalau kita kena hal-hal yang mesti diruqyah, bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, ruqyah itu pertama. Kemudian kalau tidak ada hal-hal yang bisa diruqyah, baru datang ke dokter. Jadi misalnya anak kita sakit nih, diruqyah dulu pertama, baru minta kalau tidak ke dokter. Kalau kita kan terbalik, ke puskesmas dulu.
Kalau nggak sembuh-sembuh, coba tanya ada kali. Nah, Ibnu Qayyim gitu kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta izin dulu sama Allah. Kita ruqyatin bacakan ayat-ayat. Oh, kita anggap sudah nggak ada ini berarti nggak ada. Baru kita berobat. Termasuk obat yang sederhana, obat pilek. Apalagi obat panas. Sakit panas, demam. Diruqyah dulu. Ya. Coba. Nah, biasakan kita kalau punya anak. Karena sejatinya kita kalau mengamalkan hadis-hadis Nabi sudah membentengi diri. Kalau mau tidur itu kita membentengi diri dengan bacaan-bacaan ruqyah. Bacanya apa saja tuh kalau mau tidur? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian badannya diusap dengan ditiup. Semuanya itu ruqyah itu. Sekalipun kita tidak meniatkan ruqyah, tapi kita sudah mengamalkan bacaan yang membentengi diri sendiri. Makanya orang-orang yang baca Quran itu umumnya tidak terkena gangguan-gangguan yang tidak diketahui. Ya. Kemudian ruqyah itu bagaimana menurut Nabi? Man istata'a minkum ayyam fa'akhahu falyanfa'. Ini hadis umum, tidak hanya ruqyah. Barang siapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberi manfaat kepadanya. Kalau ada, kita mestinya jangan sampai teman kita, saudara kita memohon, saya tolong diruqyah, itu kan bahaya. Kita yang meruqyah dia sebelum dia minta. Ya. Makanya perlu, ini kenapa nih? Saudara kita mana sakit? Kita datengin. Kita ruqyah dulu. Ruqyah itu boleh dalam bahasa kita. Misalnya kita datang teman kita yang sakit, kita berdoa itu sudah ruqyah. Udah ruqyah. Cuman kalau yang khusus kita perlu dibacakan ayat-ayat tertentu. Tapi kita ruqyah itu sudah ruqyah, seperti mendoakannya, la ba'sa tahur insyaallah. Ya Allahumma rabban nas adbil ba'sa wasfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yuqadiru saqama. Itu udah ruqyah. Setiap ada masalah yang kita mohonkan supaya Allah menyembuhkannya, itu ruqyah. Ada yang dengan ayat-ayat tertentu. Nah, itu biasanya berinteraksi kepada gangguan-gangguan. Nah, semuanya kita memberikan manfaat. Kalau bisa sebelum orang itu minta diruqyah, kita meruqyah dulu. Nabi pernah ditanya bagaimana
dengan jampe-jampe ini. Ruqyah kan bahasa umumnya apa? Jampe-jampe. Nah, jampe-jampe ya, jampe-jampe kesannya kita jampe-jampe itu dukun. Padahal itu kalau dia ke dukun setan, kalau kita kan kepada Allah mintanya. Ruqyah. Nah, Nabi mengatakan la ba'sa birqa malam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak mengandung syirik. Berarti ruqyah boleh. Nah, hati-hati nih membedakan ruqyah dengan yang bukan ruqyah. Membedakan antara mengandung unsur syirik atau tidak. Nah, yang paling banyak terjadi syubhat ini. Ruqyah boleh menurut Nabi. Padahal isi kalimatnya mengandung syirik. Perbedaan antara orang yang meruqyah dengan orang yang meminta diruqyah adalah bahwa kedua hal ini meminta dan menengok dengan hatinya kepada selain Allah. Ya. Orang yang meruqyah dan meminta diruqyah, yang meminta diruqyah itu menengok dengan hatinya kepada selain Allah. Begini maksudnya. Antara yang meruqyah dengan yang diminta ruqyah. Yang meminta diruqyah itu ada persoalan, kalau tidak hati-hati, dia sedikit tidak kepada Allah. Memintanya tidak kepada Allah. Karena harusnya penyakit ini kita minta kepada Allah. Tapi ketika minta tolong sama kamu, itu hati-hati. Termasuk pada dokter juga bisa. Kalau orang kepada dokter dengan keyakinan dia bisa menyembuhkan, itu syirik. Lalu gimana? Allah nomor 1. 100% Allah. Nah, sama aja ketika orang minta diruqyah, kalau dia bergeser daripada Allah itu udah syirik sedikit. Itu yang minta diruqyah. Tapi yang meruqyah bagaimana? Itu adalah orang yang berbuat baik kepada sesama. Kalau dia tidak memasang plang ya. Ya, ini memang sekarang sudah ngetren, digabung tuh hijama, ruqyah, bekam dan ruqyah digabung tuh. Bisa siap membantu dengan metode ruqyah atau bekam atau apa lagi tuh. Bisa nangkap jin, wah udah lewat deh. Ya, ini dulu saya pikir mudah-mudahan bermanfaat yang kita bahas sampai pada meruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah, barangkali ada yang mau bertanya sedikit saja. Silakan. Ya. Antara yang minta diruqyah dan yang meruqyah itu unsur syiriknya itu kayak apa Pak? Contohnya. Karena begini, ya.
Yang meruqyah itu kalau dia niatnya karena Allah menolong orang, itu amal soleh, kan menolong orang dia. Ini ada saudara saya lagi susah, lagi punya masalah, dibantu, itu menolong orang yang meruqyah. Kalau yang minta diruqyah, otomatis kalau dia itu sebenarnya kan minta pertolongan kita kepada Allah. Saya lagi sakit nih, ya Allah tolong dah. Nah, dengan minta kepada orang itu sudah bermasalah tuh. Kepasrahan tawakalnya tidak 100% kepada Allah. Makanya kalau segala kita punya masalah, termasuk masalah sakit, kita minta sama dokter. Itu yang pertama. Kan ada dua nih. Yang kalau kita minta tolong kepada orang, makhluk, sementara dia punya kemampuan untuk menolong, itu dibenarkan dalam syariat. Tetapi itu yang kedua. Tapi yang pertama tetap Allah yang kita utamakan. Tapi kalau kita minta tolong kepada orang yang tidak mampu, itu namanya syirik tulen itu. Misalnya dukun, minta tolong. Apa dukun? Kan dia tidak mampu. Misalnya dukun apa nih? Menginginkan orang itu misalnya kesantet gitu ya. Ada pasalnya nih kesantet. Pasalnya baru 1,5 tahun. Itu udah beda Pak. Itu tawakalnya kepada Allah sudah mendua. Sekalipun sedikit sekali. Nah, apa bentuknya syirik itu? Yaitu syirik dengan tidak bertawakal kepada Allah. Maka pada hadis ini wala rabbihim yatawakkalun, itu nanti panjang itu tawakalnya harus betul-betul. Nah, bentuk syiriknya kayak apa? Orang yang tidak pasrah. Kasusnya syirik ini hanya dia mengatakan ada orang yang meruqyah misalnya mampu menyembuhkan saya. Nah, itu dia syirik itu. Padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara terima kasih kamu tolong saya. Makanya itu dalam kasus-kasus ini tipis sekali, banyak orang yang keliru. Kalau misalnya ke dokter, kalau kita mengatakan, di sana tuh dokternya, tokcer, wah itu bahaya tuh, pasti sembuh. Sebenarnya kita bisa nggak kita mengatakan ke dokter sana saja, insya Allah sembuh. Nah, itu nggak ada syiriknya. Tapi kalau dokter itu udah tokcer dah, udah banyak yang sembuh dah, nah itu syirik itu Pak. Bentuk syiriknya itu, syiriknya tidak menyerahkan yang urusan hanya Allah yang mampu, menjadikan ada manusia yang mampu. Itu syirik yang merupakan kewenangan Allah. Sakit dan sembuh kan urusan Allah 100%. Sementara orang yang minta diruqyah menganggap yang meruqyah itu bisa menyembuhkan. Maka dalam meruqyah orang atau mengobati seorang, apakah yang diobati, apa yang mengobati, punya keyakinan dua-duanya murni kepada Allah. Kita hanya berusaha. Nah, berusaha itu bagian tawakal juga. Begini, pada bagian yang sebenarnya tidak ada yang mampu kecuali Allah, kita tawakal penuh. Nah, mencari sebab-sebab juga bentuk tawakal, karena itu syariat. Nah, tapi yang ini kedua-duanya, yang kedua ini mencari sebab. Misalnya orang lapar, ya harus makan. Itu kan sebabnya makan dia jadi kenyang. Orang sakit, supaya sembuh cari sebab, berobat itu sebab dari sembuh. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Sebabnya itu hanya ikhtiar kita, syariat kita. Kalau kita sudah
laksanakan ikhtiar, ya sudah serahkan sama Allah. Jangan, wah ini kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, Allah belum nyembuhkan. Begitu Pak. Begitu penjelasannya. Syiriknya kayak apa ya? Begitu Pak. Karena kita disuruh mutlak kepada Allah, urusan yang menjadi kewenangan Allah. Nah, tapi kan begini, penyakit tidak ada kecuali Allah, dan Allah pula yang menyembuhkan, kan gitu. Apakah Allah menyembuhkan? Misalnya begini, sakit pilek ya, pilek, antar juga 2 hari sembuh, bahaya itu Pak. Insya Allah Allah menyembuhkan. Kalau tidak ada kata insya Allah menyembuhkan. Bahaya itu. Nah, misalnya orang nggak nanti juga sembuh sendiri, nggak perlu ini. Nah, sementara berobat itu perintah Allah. Perintah Allah, maka kita tempuh dengan syariatnya berobat, tetapi serahkan penyembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipis ya. Seringkali kita mengucapkan sesuatu tanpa melibatkan Allah. Maka sebutan insyaallah sering kita ucapkan. Alhamdulillah juga. Kalau sembuh alhamdulillah. Kalau tidak sembuh atau belum sembuh, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau sembuh, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalih. Karena segala sesuatunya itu sudah keputusan Allah. Maka keputusan Allah tidak ada yang buruk. Maka alhamdulillah. Allah a'lam bishawab. Coba ya, bisa dimengerti Pak. Ya cukup. Ya kita akhiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurangnya atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.